Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, waktu saya masih bekerja, bulan April merupakan hari yang istimewa. Karena pada tanggal 14 April, majalah Bobo tempat saya bekerja berulang tahun. Tahun ini, majalah Bobo berulang tahun yang ke-49. Artinya, sudah 49 tahun majalah anak-anak terbesar di dunia ini menyertai anak-anak Indonesia dalam bermain dan belajar. Nah, tahun depan majalah Bobo akan berulang tahun yang ke-50. Zaman dulu kita bisa dengan luasa membeli majalah Bobo secara eceran di loper koran. Namun sekarang bisa dibilang loper koran dan majalah sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, kita harus membelinya secara online. Ingat ulang tahun majalah Bobo, saya jadi teringat koleksi majalah Bobo yang saya simpan sejak saya bekerja sampai saya pensiun pada tahun 2017. Nah, inilah majalah Bobo koleksi saya. Nah, ini kumpulan cerpen, kumpulan dongeng. Nah, ini foto kenang-kenangan redaksi Bobo waktu ulang tahun majalah Bobo 14 April 1998. Nah, ini saya masih sangat muda. Ini Ibu Ani, ini pemret kita, pemret majalah Bobo. Ini Mbak Vanda, ini Mbak Anjar, Mbak Aan, Mas Isman, Mas Karto, Mas Danar, Mas Irfan, Mas Jo, Mas Adi Permadi, Mas Hari, Bobo. Nah, yang ada di dalam Bobo itu ada namanya Mas Bowo, Mas Eko, Mas Kris, Mas Wisnu, Mas Heri Kendut, Mas Tri, Mbak Reni, Mbak Vanda, Mbak Dari, Mas Wagiman, Mas Heri Kendut lagi. Dan ini pemret majalah Bobo, pendiri majalah Bobo, Ibu Tineke Latumeten, Mbak Reni. Nah, ini kenang-kenangan sudah lama. Tadinya foto ini dipasang di redaksi majalah Bobo, tapi karena sudah terlalu banyak foto-foto yang dipasang, ini ditaruh di gudang dan akhirnya numpuk-numpuk, akhirnya dilelang, dan ini dilelang saya beli 50.000 ini foto ini. Nah, ini majalah Bobo. Ini majalah Bobo tahun berapa ya ini? Nah, yang saya ambil ini adalah bonusnya, bonus majalah Bobo. Jadi majalah Bobo itu hampir setiap kali terbit memberikan bonus. Ini bonus stop map ya, ini ya, stop map dari plastik gitu untuk menyimpan bisa buku tulis. Ada lagi bonusnya. Nah, ini mini book resep buka puasa, mini book F1, paket bonus ULD Pantai Indah Negeriku. Ini ada kumpulan soal, komik, keluarga Bobo. Ini berisi biodata keluarga Bobo, Coreng,
Upi, Cimut, emak, bapak. Nah, bahkan di sini ada silsilah keluarga Bobo atau keluarga emak ya. Keluarga Bobo ada nenek, kakek, bibi titi teliti, paman dik selidit tuk tuk, dung dung, lobi lobi, tompel, bibi tubuh pintu, paman Erik, akustik, kutu buku, simpul. Ya, ini yang silsilah dari keluarga Bobo dari bapak ya. Ada kakek, nenek, siapa lagi nih? Bibi Mimi Jerami, paman Aftur Cidut, paman Gembul. Nah, ada juga tetangganya Bobo ini. Bapak Inot, Ibu Inot, Doni, Bu Gijet, Gijun, Profesor Gijet. Nah, banyak juga ya. Nah, bonus kumpulan cerita misteri juga. Nah, ini bagus banget nih. Buku tulis ini. Buku tulis Bobo. Buku tulis Bobo ya kan. Keren. Keren. Nah, selain Bobo, selain menerbitkan majalah Bobo, Bobo juga menerbitkan majalah lain, majalah Potret Negeriku, majalah kreatif juga. Nah, Bobo Junior ini, Bobo Junior juga buku kumpulan cerpen. Nah, ini ada buku kumpulan cerpen guru, buku kumpulan cerpen ini, buku-buku yang diterbitkan oleh majalah Bobo. Ada juga buku tentang apa ini? Karya delegasi anak ini. Karya anak-anak peserta konferensi ini, konferensi anak. Pernah juga menerbitkan kalender harian ini tahun 2000 kalau nggak salah. Isinya ini tuh Januari, nah misalnya April ya, tanggal 14 April kita lihat ya. April kira-kira tanggal 14 April apa ya isinya? Ultah Bobo Jumat 14 April 2000 tahun 2000. Ini komik Bona. Oh ya, selain itu majalah Bobo juga pernah menerbitkan ini covernya sudah hilang. Covernya sudah hilang ya. Kumpulan biodata penyanyi cilik Indonesia. Nah, ada berapa ini? Ada Bu, hampir 100 artis cilik. Reni, Eno Lerian, Renaldi, ingat Renaldi kan? Nah, Renaldi sekarang udah jadi siapa ya? Anggi, Bon Novel, Leoni, Livia, Trio 3 in 1. Nah, ini Trio Kwek Kwek. Safika, Sagita, Dian, Indah. Oh, banyak sekali nih. Mungkin nanti kita bahas sendiri nih. Oke. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Saya kumpulin dulu. Ini koleksi saya. Majalah Bobo koleksi saya itu kalau dihitung-hitung secara matematis sejak saya bekerja di majalah Bobo tahun 1992 sampai 2017
itu sekitar, karena setiap minggu saya ini dapat majalah satu, paling enggak satu. Terus ada juga majalah-majalah lain ya yang saya dapatkan. Nah, ini majalah Bobonya sendiri kalau kita hitung-hitung adalah kalau sekitar 1.500-an eksemplar. Tapi ini sekarang tinggal sekitar paling 200 ya. Paling 200 eksemplar. Nah, kemana yang lainnya? Kadang-kadang waktu saya masih bekerja, saya sering ditelepon sama guru-guru di daerah. Dia menanyakan bisa nggak mendapatkan bobo secara gratis. Akhirnya kadang-kadang kita ambilkan dari koleksi kita beberapa ya. Mungkin kita ngirim 10 eksemplar, kita kirim ke daerah ya. Selain itu, majalah Bobo koleksi saya ini juga dibawa adik ipar saya yang waktu itu masih kecil, yang ada di Lampung. Jadi setiap kali dia main ke rumah saya di Tangerang, dia pulangnya membawa beberapa eksemplar majalah Bobo. Sampai di sana dibaca sama teman-temannya. Terus di kampung itu paling tidak satu majalah bisa dibaca sampai 5 orang lah satu majalah itu, sehingga majalah Bobo itu pembacanya jadi banyak sekali. Kalau waktu itu oplah majalah Bobo waktu saya masuk tahun 1992 itu oplahnya 400.000 eksemplar. 400, logikanya 400.000 dibaca 5 orang, jadi sekitar 2 juta lah. Pembaca majalah Bobo itu sekitar 2 juta lebih lah itu. Oh ya, saya mau cerita bahwa pada zaman dulu majalah Bobo itu merupakan majalah favorit anak-anak Indonesia. Hampir semua anak di Indonesia tahu majalah Bobo. Dulu koleksi majalah Bobo saya ini banyak banget. Ada 3 lemari ini penuh. Adalah kalau sekitar 1.500 eksemplar. Tapi sekarang setelah saya kumpulin, saya hitung ulang, tinggal sekitar 200-an lah. Kemana yang lainnya? Yang lainnya sudah sebagian sudah saya kirim ke kampung, sebagian lagi saya kirim ke daerah-daerah karena ada permintaan ya dari guru-guru di daerah. Mereka perlu bacaan untuk murid-muridnya gitu, lalu kita kirim ke daerah. Jadi ceritanya ketika saya mulai bekerja itu kan saya punya adik ipar yang masih kecil, masih SD. Nah itu kalau datang ke Jakarta itu pulangnya dia pasti bawa majalah Bobo 10 eksemplar, 20 kayak gitu untuk dibaca di kampung. Nah di kampung nanti dibaca sama teman-temannya. Ada yang dipinjam, ada yang diminta. Jadi ya begitulah akhirnya majalah Bobo koleksi saya memang tinggal sekitar 200-an lah ya. Alhamdulillah. Jadi majalah Bobo itu rasionya satu majalah dibaca 5-10 anak. Jadi waktu saya kerja itu tahun 1992 ya, itu oplah majalah Bobo 400.000. Oplahnya 400.000. Jadi 400.000 eksemplar dikalikan 5 saja sudah 2 juta. Jadi dibaca 2 juta anak minimal itu ya. Kalau anaknya baca, orang tua biasanya ikut ngintip baca juga. Karena dari surat-surat yang masuk, tidak hanya anak-anak yang mengirim surat ke majalah Bobo, tapi juga orang tua.
Oh ya, saya mau cerita bahwa pada zaman dulu itu majalah Bobo merupakan bacaan favorit anak-anak Indonesia. Rata-rata orang yang lahir pada tahun 1960-an sampai 1980, ya, yang lahir tahun 1960 sampai 1980-an itu mengenal majalah Bobo, dan mereka kemungkinan besar membaca majalah Bobo meskipun mereka beli eceran, artinya tidak secara rutin, ya. Banyak pejabat, banyak orang-orang yang sudah jadi, yang sudah ini ya, jadi pejabat, ada yang jadi dosen, jadi guru, mereka mengirim surat bahwa dulu dia dibesarkan oleh majalah Bobo. Saya mengenal majalah Bobo itu waktu kelas 6 SD. Belinya secara eceran. Waktu itu saya beli di toko buku milik Pak Darmo namanya, yang dia punya toko buku di Pasar Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, saya beli di situ secara eceran. Kadang beli Bobo, kadang beli komik Arad dan Maya, kadang beli majalah Hai, karena majalah Hai dan Bobo itu waktu itu ya semuanya menarik gitu. Setelah lulus kuliah, tidak menyangka saya bisa bekerja bergabung dengan majalah Bobo. Sungguh tidak pernah saya pikirkan dan saya bayangkan bahwa saya akan diterima atau bergabung di majalah Bobo, majalah terbesar, majalah terbesar. Karena apa? Yaitu oplahnya aja 400.000 waktu itu. Jadi memang majalah terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya. Tapi yang jelas majalah Bobo itu mengalahkan Oplah Tempo waktu itu, majalah dewasa ya. Majalah Bobo 400.000 itu majalah yang sangat besar. Selain oplahnya tinggi, iklannya juga banyak. Iklannya itu sepertiga dari majalah itu berisi iklan. Jadi 30% berisi iklan. Kalau satu iklan tarifnya 50 juta, bisa dibayangkan berapa penghasilan majalah Bobo per minggunya. Bisa dibayangkan. Kemungkinan sih, saya nggak tahu pasti berapa, karena itu merupakan rahasia dari manajemen ya. Tapi saya perkirakan 1 bulan itu majalah Bobo bisa meraup keuntungan sekitar 1-2 miliar lah, itu waktu itu ya, pada zaman jaya-jayanya. Cerita ini uniknya, isi majalah Bobo itu bisa didaur ulang. Jadi setelah kita terbitkan, isinya yang lain seperti cerpen, dongeng, cergam, kumpulan soal, itu dikumpulkan lagi, kemudian dicetak lagi menjadi namanya album. Ada juga yang menjadi buku seperti ini. Nah, ini kumpulan cerpen ini adalah merupakan kumpulan cerpen daur ulang dari cerpen yang pernah dimuat di Bobo. Jadi yang dimuat kita pilih mana yang menarik, yang sesuai temanya, lalu dicetak lagi, dijual lagi, ada duit lagi. Jadi selain sudah dimuat di Bobo, terus dimuat lagi di kumpulan ini, buku ini. Menarik. Ini oplahnya juga tinggi ini, bisa 10.000 eksemplar. Sementara standar oplah buku itu 2.000 aja sudah bagus. Ini bisa 10.000. Menarik ini, sebuah rahasia. Ada lagi ya, ini, nih.
Bagus. Tanggal Keramat. Judulnya menarik. Rumah di Bawah Kabut. Lebih dari meminta maaf. Korespondensi dengan pencuri. Jagoan 4 mata. Nah, majalah Bobo juga menerbitkan cerpen karya guru. Jadi kita mengadakan lomba cerpen untuk guru. Ini sebagai apresiasi pada guru. Mengadakan lomba cerpen pada guru yang diikuti oleh guru. Nanti kita pilih dan pemenangnya ada 8 atau 10 ya itu ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pemenangnya nanti penang cerpen selain mendapat hadiah, ini diterbitkan menjadi sebuah buku. Ini menjadi kebanggaan bagi guru. Majalah Bobo juga menerbitkan karya tulis peserta delegasi konferensi anak. Jadi majalah Bobo itu punya program namanya konferensi anak. Mengundang anak-anak 36 anak dari seluruh Indonesia untuk dibawa ke Jakarta. Mereka mengadakan konferensi membahas suatu tema. Nah ini karyanya ini dibukukan untuk nanti untuk ini kalau ini nggak dijual ini, tapi ini dibagikan ke sekolah-sekolah. Nah, majalah Bobo juga pernah menerbitkan ini kalender harian tahun 2000 ini. Ini isinya apa? Isinya kumpulan cergam. Ada cergam, ada humor. Ya, humor. Ini kalender 1 tahun ini. Sayang untuk dirobek. Makanya jadi koleksi. Menarik banget ini. Ada lagi kumpulan apa dan siapa penyanyi cilik Indonesia. Reni. Ada artis cilik namanya Reni ternyata ya. Enolerian. Anggi, Renaldi, nah pasti tahu kan Renaldi, Bon Novel, Livia, Trio in One, Trio Kwek Kwek, wow, banyak banget ini, Trio Cerewet, Cindy Senora, Mega Utami, Giovanni, anaknya Bapak Tibob, banyak banget. Nikita, Leoni, Agnes, mana ya Agnes Moya, Caroline, Rita, Anggi, Tisa, Bella, Leoni udah ya tadi. Christina. Nah, Christina. Pipit Macike. Ada Agnes Monica. Nah, ini dia. Agnes Monica. Violeta Dinar, Cikita Meidi. Kecil Alfandi. Oh ya, majalah Bobo itu sering ngeluarin bonus ya. Ini bonus stop map ini. Bonus stop map. Ini bonus buku tulis ini. Buku tulis. Nah, ini mini book paling sering ini.
Mini book itu paling sering. Tuh, kumpulan cerita misteri, pantai-pantai, kumpulan soal. Nah, yang menarik ini. Ini menarik banget ini. Ini isinya, mini book ini isinya adalah keluarga Bubu. Nah, ada Bubu, Coreng, Upi, Cimut, itu ada biodatanya semua, emak, bapak. Nah, bahkan ada silsilahnya nih. Ya kan? Silsilah keluarga Bubu. Yang dari emak itu. Dan nenek. Bibi titi teliti, paman selidik, tutut dung-dung, lobi-lobi tumpel, tutup tindi, silsilah keluarga bapak, ayah, ibu bapak, bibi mimi jerami, paman aftur, cidut, paman gembul. Nah, bahkan ada tetangga. Ibu Inot, Doni, Bu Gijet, Bapak Inot, Profesor Gijet, Kijun. Itulah menarik ya. Koleksi majalah tertua. Tahunnya 7 September 1995. Saya kerja mulai tahun 1992. Tahun 92, 93, 94, bahkan 95 nggak ada lagi yang tercacar. Tinggal ini yang tersisa, 7 September 1995. Harganya waktu itu masih 1.500 ini harga majalah Bubu. Dengan bonus penghapus Bubu. Penghapusnya udah nggak ada. Ini isinya. Tuh. Ya. Komik. Waktu itu ada ini ya, ini kerja sama Indosiar ini. Nah, Indosiar ya, ini kerja sama Indosiar. Karya anak ini tak disangka. Untuk latihan di rumah. Jadi majalah Bubu itu setiap terbit ada ini. Untuk latihan di rumah, untuk apa itu? Untuk anak-anak mengerjakan soal guna. Nah, ini Bubu tahun 2002 aja tinggal 2 eksemplar. Yang 2003 1 eksemplar. Lainnya sudah hilang. Yang ini tahun 2004, ini lumayan, ini ada 6 eksemplar. Nih majalahnya. Ini tahun 2006 ini covernya. Nah, ini ada cover peserta konferensi anak ini, perwakilan ya. Coba kita lihat isinya. Wah, yang pertama iklan, kemudian daftar isi, habis itu cerita Bubu, taman cita-cita. Ini surat-surat dari ini ya, dari anak-anak. Kemudian cerpen. Setelah cerpen, nah ini liputan, itu reportasnya Tahura, hutan penyangga air kota Bandung. Iklan lagi. Profilnya ini siapa ini? Bindi Swi Irwin ini.
Profil dari luar negeri. Ini liputan konferensi anak ini. Ini sama siapa? Di sini ketemu Ibu Tri Sutrisno, Ibu Wakil Presiden Abu Rizal Bakri. Siapa lagi ini? Terus, nah, ini isi konferensinya. Deklarasi konferensi anak ini. Dongeng, iklan, puisi, iklan, potret negeriku. Nah, kisah 1000 telur penyu. Potret negeriku itu adalah halaman rubrik di majalah Bubu, tapi akhirnya dia lepas menjadi majalah sendiri. Lepas menjadi majalah sendiri. Nih. Contohnya ini. Lah ini majalah potret negeriku. Jadi karena rubrik potret negeriku itu disukai, maka majalah Bobo menerbitkan majalah potret negeriku dengan isinya yaitu menceritakan keragaman dan keindahan Indonesia. Nah, ini liputan di Bojonegoro ini. Nah, kalau yang ini dari Sumba, liputan Sumba. Ini liputan Komodo. Di Pulau Komodo. Ukiran Jepara. Sama. Ukiran Jepara. Ini Bangka Belitung. Kalau ini majalah Bobo Junior ya. Bobo Junior itu untuk usia 4 tahun ke atas ya. Jadi pra-TK sampai TK ini. Sampai sekarang juga masih ada ini Bobo Junior. Karena memang awalnya dari Bobo yang kecil ini, majalah Bobo itu. Bobo Junior. Dari Bobo Junior ini lalu dibuat majalah Bobo yang untuk SD. Ini majalah kreatif. Majalah kreatif. Nah, Bobo juga menerbitkan majalah kreatif. Sayangnya saya tinggal punya beberapa aja. Ada kalau 20 eksemplar. Ada dongeng. Coba yuk. Cerita. Nah, satu lagi, Bobo juga pernah menerbitkan ini majalah ini. Nah, apa? Majalah. Ini majalah Bobo juga pernah menerbitkan majalah Oki ya. Tuh. Majalah Oki. Kayak gini. Ini siapa nih? Kayak gini. Ini majalah Oki Nirmala. Kak Maria Renata. Wow. Apa ini? Ini artisnya siapa nih? Raja ya, Raja jagonya. Raja jago nyanyi dan berkhayal. Majalah Oki Nirmala nih.
Nah, saya juga masih punya koleksi ini. Ini dongeng operet Bobo ini, Bobumba, operet Bobumba. Nah, kalau ini tentang Harry Potter ini, Harry Potter Special Edition ini. Album operet Pika Pika Kuro. Ya. Kemudian ada lagi Panji Manusia Milenium, jagoan baru. Nah, ini Sherina. Wah, zaman dulu ini terkenal sekali ini penyanyi cilik Sherina ini. Sherina. Ada lagi ini edisi khusus musik. Ini edisi khusus mainan yang ini. Banyak sekali ya. Ini kumpulan dongeng. Kumpulan dongeng ini juga menarik ya. Tuh. Monster Hipokrito. Kumpulan dongeng. Oke semuanya. Beginilah koleksi majalah Bobo saya yang hanya tinggal sekitar 200-an. Semoga ini bisa menjadi hadiah ulang tahun buat majalah Bobo. Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun majalah Bobo yang ke-49 dan semoga di tahun depan kita bisa merayakan ulang tahun majalah Bobo yang ke-50. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini, karena pada episode yang akan datang saya juga akan membongkar harta karun saya berupa majalah anak-anak lawas seperti majalah Ananda, majalah Ami, majalah TomTom, majalah Ino, Favorit, dan sebagainya. Juga ada majalah dewasa seperti Intisari, National Geographic, dan yang paling seru adalah majalah Playboy. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.